Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Sekarang Anda berjumpa kembali bersama channel Kabar Tani 02. Kali ini sahabatku, semoga sahabatku semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan dibanyakan rezekinya, amin ya robbal alamin. Kali ini sahabatku semuanya, saya akan berbagi tentang tanaman padi ini, bahwa padi ini adalah jenis varietas ketan. Nah, ini kebetulan ini adalah di lahan tak ada hujan. Untuk mengairi pesawahan di saat musim kemarau ini adalah sangat sulit sekali. Dan kebetulan saya pun memompa air ini bergantian, karena kalau semua pompa di sini berjalan tidak akan keluar airnya, bahkan buang-buang BBM saja. Nah, untuk itu saya berbagi dengan rekan-rekan yang satu lahan di daerah ini atau satu areal. Jadi kita seperti irigasi teknis bergantian, karena saat ini adalah saya melihat teriknya matahari. Mungkin sahabatku banyak yang aneh lah ya, karena kita dari awal pun sudah kesulitan air, dan di petakan sawah kita ini juga kebetulan kita ini padi ini sudah menunduk, dan ini adalah rentan terhadap juga rumput yang ada di lahan petakan kita ini. Tapi itu bagi saya adalah sekarang sudah menunduk, tidak dipedulikan hal itu. Yang penting bagaimana caranya pengisian bulir ini adalah terpenuhi. Yang pertama adalah kita memberikan nutrisi yang tepat sasaran. Dan yang keduanya, kita bagaimana caranya bahwa tanaman kita ini tidak terserang jamur atau penyakit lainnya di dalam padi ini. Untuk itu, sahabatku, yuk kita simak video saya berikutnya. Sahabat petani semuanya, padi ini walaupun di musim kemarau dan di lahan tak ada hujan yang tidak ada irigasi teknis atau non irigasi teknis, tetapi pertumbuhan padi jenis varietas ketan ini boleh dikatakan tergolong subur untuk di areal sini dibandingkan dengan petakan-petakan yang lain atau di areal yang lain yang sama-sama irigasi teknis. Apa ini cara rahasianya? Mungkin ada yang sudah tahu. Kalau yang belum tahu, saya akan berbagi untuk bagaimana caranya walaupun di musim kemarau bahwa tanaman tersebut adalah subur. Dan yang keduanya adalah cara bagaimana mengawetkan air di dalam petakan itu. Artinya katakanlah seperti orang lain yang tidak menggunakan metode seperti saya ini, dalam kurun waktu 3 hari atau 4 hari sudah kering kerontang. Tetapi ini saya masih bisa bertahan dalam 10 hari. Baru pengeringan ini selama 1 minggu, melihat petakan sawah kami ini sudah terbelah-belah atau sudah ada rongga-rongga daripada tanah itu. Tetapi di atas permukaan tanah sedikitnya agak basah. Otomatis dong padi masih bisa menyerap air di dalam tanah itu. Nah, bahwa lahan kita penuh dengan renik atau penuh dengan bahan-bahan organik yang telah terfermentasi di lahan tersebut. Jadi dengan adanya seperti itu mengawetkan bahwa air di dalam tanah itu kandungan airnya tetap tersimpan. Satu itu. Yang kedua, pemupukan di musim kemarau ini banyak orang mengatakan, dan banyak juga termasuk saya. Nah, ini kalau beda lagi dengan tanah irigasi teknis. Kalau kebetulan ini adalah tanah non irigasi teknis, saya tidak 2 kali lipat memberikan daripada urea. Hanya 30% ditaikan 1 kuintal, saya naikkan 130 kg. Ini saya untuk percobaan. Dan yang lain adalah kita menggunakan NPK. Baik NPK tawon ataupun NPK yang lainnya atau NPK Poska yang sudah beredar di toko-toko pertanian kita. Nah, yang kedua, kita memberikan pengobatan untuk insektisida atau untuk menanggulangi hama di saat musim panas.
Tidak banyak beberapa campuran-campuran seperti petani-petani yang lainnya. Kalau saya adalah insektisida yang berbahan aktif kimia maksud saya hanya cukup satu saja. Dan itu pun dicampur dengan pestisida nabati. Contoh, kita mungkin sahabatku semuanya sudah mengetahui dengan video-video dulu. Kalau di saat masih kecil, saya selalu menggunakan bawang merah dan dedaunan atau dengan air beras. Di saat padi itu sudah mapak anak atau masa-masa generatif, kita sudah menggunakan mulai daripada lidah buaya, kunyit, dan segala macam dicampur dengan insektisida kimia. Dan saat promodia atau bunting kecil, saya menggunakan nutrisi buatan pabrik. Kenapa saya bisa mencampurkan Mordenpol dengan Kalinet, tapi mencampurnya di ember yang sudah ada airnya, dan tidak boleh dicampur sebelum tidak ada airnya. Artinya kita 2 botol itu bukan dicampur dijadikan satu, tetapi sesuai dosisnya. Contoh, kita menggunakan Mordenpol itu hanya cukup 2 tutupnya atau 20 cc. Terus Kalinet saya hanya cukup menggunakan 30 cc. Kalau kedua bahan aktif nutrisi itu dicampur tanpa air, ini akan terjadi sesuatu pengalaman saya. Nah, untuk itu sahabatku semuanya, ini adalah eksperimen saya. Di saat musim kemarau, betul-betul kekurangan air tetap masih bertahan dan daunnya juga masih stabil. Yang pertama adalah Mordenpol ini adalah mengandung PO25 atau P2O5 atau fosfat, dan ditambah lagi MgO-nya. Terus Kalinet ini juga sama, selain kalium juga ditambah lagi kandungannya adalah semacam fosfat. Nah, terlihat oleh sahabatku semuanya bahwa tanaman padi ini betul-betul segar, dan keduanya kita bermain air, apalagi ini adalah pompanisasi, jadi sangat mudah sekali kita bermain air. Nah, sekarang padi menunduk ini kita setelah diairi, nanti besoknya akan mulai aplikasi yang terakhir. Saya tetap masih menggunakan Mordenpol dicampur Kalinet. Berapa kali saya menggunakan itu? Saya 3 kali. Jadi di saat bunting kecil menggunakan Mordenpol dan Kalinet, dan padi bunting besar keluar malai 1-2, kita menggunakan juga Mordenpol dan Kalinet. Dan di saat sekarang, besok nanti, ini tetap saya masih menggunakan Mordenpol dan Kalinet. Kenapa? Hanya dosis yang berbeda. Di saat padi bunting kecil, apa yang saya katakan tadi, hanya cukup 2 tutup. Setelah saat padi keluar, saya Mordenpol 3 tutup atau 30 cc, dan ditambah lagi Kalinet juga 30 cc. Nah, sekarang atau besok nanti akan dilakukan, itu dikurangi sahabatku. Saya mengurangi Mordenpolnya 20 cc dan Kalinet masih tetap 30 cc. Nah, itu pengalaman saya atas berbaginya saya. Semoga untuk sahabatku semuanya ini adalah bermanfaat.